pertama saya akan menjelaskan tentang enkulturasi. Istilah enkulturasi sebagai suatu konsep yang diartikan sebagai proses pembudayaan. Jadi enkulturasi ini mengacu pada proses dengan mana kultur atau budaya yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam proses enkulturasi, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pemikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Enkulturasi budaya dan pengembangannya adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Jadi, enkulturasi adalah suatu proses sosial melalui mana manusia sebagai makhluk yang bernalar, punya daya refleksi dan inteligensia, belajar memahami dan mengadaptasi pola pikir, pengetahuan dan kebudayaan sekelompok manusia lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa enkulturasi adalah mengacu pada proses belajar budaya yang terdiri dari pengetahuan yang didistribusikan dan dibagikan secara sosial dan diwujudkan dalam persepsi, pemahaman, perasaan, niat, dan orientasi yang menginformasikan dalam bentuk imajinasi dan pragmatik kehidupan sosial. Yang selanjutnya yaitu materi tentang budaya. Apa sih yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari banyak unsur yang rumit, jadi kayak sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, karya seni. Nah, di sini salah satunya itu bahasa. Bahasa juga termasuk ke dalam budaya yang bagaimana di sini bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang menganggapnya diwariskan secara genetis. Selanjutnya itu tentang apa sih tujuan dari enkulturasi budaya. Enkulturasi budaya memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mengubah sikap, pikiran, dan kebiasaan individu sesuai dengan norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Proses enkulturasi bertujuan untuk membentuk identitas pribadi yang kuat dan mengintegrasikan individu ke dalam kelompok masyarakat. Selain itu, proses enkulturasi juga bertujuan untuk membangun sikap yang positif, membentuk hubungan yang baik, dan membangun kemahasan dan kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, enkulturasi budaya dan proses pengembangannya adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Proses pengembangan ini berlangsung sejak kita kecil, mulai dari lingkungan kecil seperti keluarga ke lingkungan yang lebih besar seperti masyarakat. Jadi enkulturasi terjadi melalui orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya seperti masyarakat. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari enkulturasi. Yang pertama itu ada sosialisasi. Jadi nilai fungsi sosialisasi itu merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan. Nah, enkulturasi juga disebut sebagai sosialisasi nilai karena enkulturasi mengajarkan dan mengenalkan kebudayaan kepada individu. Yang kedua itu ada identitas sosial. Jadi melalui berenkulturasi yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial seseorang itu harus melakukan dengan bahasa yang baik, yaitu dengan cara verbal dan non-verbal. Jadi dengan bahasa ini kita bisa tahu identitas diri dan sosial seseorang. Misalnya kita bisa tahu suku bangsanya apa, lalu agamanya apa, dan pendidikannya itu apa. Folklore dalam kebudayaan. Secara etimologis, folklore terdiri dari dua kata,
yaitu folk dan lore, yang dimana arti dari kedua kata ini saling bergantungan satu sama lain. Folk merujuk pada kelompok populasi atau kolektif, sekelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti pengenal kesenian, adat, fisik, sosial maupun kebudayaan. Sedangkan lore ialah representasi keinginan dari folk yang ekspresif. Jadi folklore adalah tradisi kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun berupa kebiasaan masyarakat berupa seperti kebudayaan, kesenian baik secara lisan ataupun secara langsung melalui suatu contoh yang disertai dengan gerakan isyarat. Dalam masyarakat, seorang individu akan ditransmisi oleh budaya yang memang telah lama berkembang di sekitar masyarakat di mana individu itu tinggal. Yang pada mulanya yang dipelajari itu tentu hal-hal yang memang menarik perhatiannya dan yang memang menurut dia konkret. Kemudian sesuai dengan perkembangan jiwanya, ia mempelajari unsur-unsur budaya lainnya yang lebih konkret dan bersifat abstrak. Sebagai contohnya, di masyarakat Indonesia itu salah satunya adalah tradisi mudik. Mereka jauh-jauh dari kota mereka menetap, lalu pulang ke kota asal mereka dengan membawa barang bawaan seperti oleh-oleh yang dikirimkan untuk keluarga, tetangga maupun teman-temannya. Nah, hal ini dapat menunjukkan rasa persaudaraan dan gotong royong yang merupakan motivasi tersendiri dari tindakan tersebut. Di mana sebuah nilai yang ditransmisikan melalui proses enkulturasi yang tanpa kita sadari nilai tersebut sudah tertanam dalam diri individu tersebut. Kalau di lingkungan keluarga, setiap keluarga itu kan memang memiliki sistem pemasyarakatan atau aturan tersendiri dalam keluarga tersebut. Nah, aturan itulah yang menjadi patokan dalam kebiasaan dari setiap anggota keluarga tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses enkulturasi. Proses enkulturasi terjadi dari mulai bayi baru lahir yang diurus oleh keluarganya. Kemampuan motorik dan bahasa bayi akan tumbuh sesuai apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Mereka akan tumbuh dengan meniru perilaku dan kebiasaan anggota keluarga yang serumah. Beranjak ke usia kanak-kanak, mereka akan mulai mempelajari budaya dari lingkungan tempat tinggal seperti sekolah dan tempat bermain. Pada masa ini, anak-anak akan mencontoh budaya yang berlaku di kedua tempat tersebut dan menyesuaikan diri karenanya. Enkulturasi tersebut akan terus berlangsung selama manusia masih hidup. Mereka akan mempelajari budaya apa yang terjadi di lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Mereka menjadi tahu mana hal baik, hal tidak baik, hal yang melanggar hukum, bagaimana caranya berkomunikasi, berperilaku, dan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Enkulturasi dapat kita sepakati sebagai suatu proses pembudayaan yang tanpa disadari sudah ditanamkan sejak kecil terhadap individu. Budaya yang telah lama berkembang di sekitar masyarakat di mana ia tinggal. Seorang individu dalam hidupnya juga sering meniru dan membudayakan berbagai macam tindakan setelah perasaan dan nilai budaya yang memberi motivasi akan tindakan meniru itu telah diinternalisasi dalam kepribadiannya. Proses enkulturasi dilakukan melalui belajar membuat alat-alat permainan, belajar membuat alat-alat kebudayaan, belajar memahami unsur-unsur budaya dalam masyarakatnya. Pada mulanya, yang dipelajari tentu hal-hal yang menarik perhatiannya dan yang konkret. Kemudian, sesuai dengan perkembangan jiwanya, ia mempelajari unsur-unsur budaya lainnya yang lebih kompleks dan bersifat abstrak. Dari proses enkulturasi yang pada akhirnya bisa membentuk pribadi seorang individu, maka dari kebudayaan yang berbeda-beda terciptalah identitas sosial dari suatu kelompok masyarakat yang berbeda pula. Namun, dari proses enkulturasi yang kurang sempurna akan membawa dampak yang buruk bagi seorang individu. Individu tersebut cenderung untuk menghindari norma-norma dan aturan-aturan dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, enkulturasi atau pembudayaan merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini berlangsung sejak kecil, mulai dari lingkungan kecil keluarga ke lingkungan yang lebih besar seperti masyarakat. Enkulturasi juga memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mengubah sikap pikiran dan kebiasaan individu sesuai dengan norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses enkulturasi bertujuan untuk membentuk identitas pribadi yang kuat dan mengintegrasikan individu ke dalam kelompok masyarakat. Selain itu, proses enkulturasi juga bertujuan untuk membangun sikap yang positif, membentuk hubungan yang baik, dan membangun kemahasan dan kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.